Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut buat upgrade topologinya ya. Jadi kalau sebelumnya kita cuma bekerja dengan 3 Linux Client, router, dan SRv1. Sekarang kita tambahkan topologinya menggunakan SRv1, SRv2, dan LNX Linux SRv2. Oke, sekarang kita clone dulu ya. Jadi eh, kalau yang punya Debian yang bersih silakan dipakai buat di clone. Nah, ini saya bikin 3 ya. Saya clone, manage clone, next, next, full clone aja ya, next. Namanya SRv1, saya simpen, bebas kalian nyimpennya di mana. Ini saya simpennya di sini. Mana? Oke, VM drive, virtual machine, praktikum. Ini saya make new folder SRv1. Oke, finish. Tunggu. Nah, kemudian ini ada, langsung nyalain saja. Kemudian saya clone lagi SRv2, next, clone SRv2, saya simpen di D, masih make new folder SRv2. Nah, saya simpen di sini. Oke, tunggu. Mana dia? Oh, ini udah. Oh, ini salah. Saya nggak full clone. Ini salah ya. Saya harusnya full clone. Tadi bukan full clone. Sorry, di delete aja. Saya ulangi lagi. Clone Debian saya, manage, clone. Saya bukan full clone tadi kayaknya. Saya linked clone, saya minta full clone biar SRv2. Oke, ini folder SRv2. Oke, finish. Oke, ini sudah, kita nyalain aja langsung. Kemudian satu lagi, Linux SRv2. SRv2. Close. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pengaturan. Jadi di sini kita atur dulu kita yang bakal kita kerjakan sebenarnya ada 3. Kalau SRv4 ya, SRv1, SRv2, Linux router kan ada penambahan interface 1 lagi dan SRv2. Oke, kita mulai satu-satu dari SRv1 dulu. Nanti target kita adalah semuanya bisa ngeping. Jadi dari SRv1 bisa ngeping SRv2,
SRv2 bisa ngeping ke klien, pokoknya bolak-balik semuanya bisa saling ngeping. Karena di sini kita sudah bikin API forwarding ya di Linux router. Oke, sekarang kita ganti hostname dulu. Coba. Oke, su. Lihat penggantian itu ada di file etc host ya, nano etc hostname. Hostname. Nah, ini kita ganti srv1. Kita gantikan dulu semua. 1. Kita restart. Reboot. srv2 yang juga kita ganti. Masuk ke root. Oke, nano etc hostname. Oke, kita reboot. Reboot SRV Linux SRV2. Oke, etc hostname. Oke, lnx srv2. Yes, enter. System ctl reboot, kita restart. Oke, sudah. Nah, ini udah ganti nama ya. Oke. Nah, sekarang kita IP address-nya. Kalau kita cek, nah ini udah kita pertama pengaturan interface-nya. Interface-nya dulu kita atur ya, ya. Oke. SRP sudah, 2 sudah. Ini juga Linux server 2 sudah. Oke. Udah berubah ya, lihat ini. Namanya udah berubah. Oke. Nah, sekarang kita pengaturan interface-nya dulu. Jadi kita mulai dari yang ini SRV 1 dan 2. Lihat. Kalau kita lihat di sini, dia bakal satu segmen dengan Linux router. Jadi networknya sama 25.2.172.0. Kalau jadi IP networknya sama. Kemudian ini dengan Linux SRV2 itu juga dengan router 1. Jadi router itu bakal punya 3 interface nantinya. Oke. Kita pengaturan dulu, kita tambah di SRV. Setting. Ingat interface-nya ada sama ya. Jadi kita bikin 3. LAN segmen. LAN segmennya kita tambah. Ini LAN segmennya. Ini kan ada Linux router to client yang antara ini dengan ini. Kemudian juga ada Linux router to SRV1. Nah, ini kita rename aja, tambahin. Dan biar gampang, lnx srv2. Nah, ini dia. Kemudian kita tambahin lnx rtr 1 to lnx srv1 dan srv2. Oke, jadi kita LAN segmen ibarat kata ini adalah switch-nya. Jadi kita punya 3 switch. 1 dari Linux router 1 ke client, kemudian dari Linux router 1 ke Linux server 1 dan 2, dan Linux router 1 ke server 1 dan server 2. Oke, nah ini. Lihat yang bagian SRV1 itu LAN segmennya adalah ini. Jadi harus sama LAN segmennya ya, jangan beda-beda. Router 1 SRV1. Nah, ini. Oke. Kemudian di bagian SRV2 ini sama LAN segmennya, tadi udah kita bikin. Nah, LAN segmennya adalah ini. Ibarat kata ini switch-nya ya. Switch-nya. Kemudian di Linux server 2 kita pilih yang ini. Linux router 1 tuh Linux server 1 dan Linux server 2. Oke. Kemudian di Linux router, ingat ini karena ada penambahan satu lagi interface, berarti kita harus tambah
Jadi ini yang awalnya ada 2, sekarang kita tambah ADD network adapter finish. Nah ini yang 3, nah ini kita ganti LAN segmennya. Ya dia kan yang terhubung ke ini yang baru. Ya kalau yang lama kan nih yang kedua itu terhubung ke server 1 dan server 2. Ini tadi yang kita langsung ubah nama, rename, nah dia langsung berubah kok ke sini. Ini juga sudah. Oke. Oh dia nge-restart ya kalau router. Oke udah. Kalau tambah interface dia langsung restart. Udah. Sekarang kita setup IP address. Oke. Sorry. Server 1. Kita mulai dari server 1 ya. 39. Kok salah ya? SU 39 clear. Oke, kita edit nano. Sorry, IPA dulu. Namanya adalah ENS33. Lihat di sini SKP1 IP-nya 25.2.172.20 prefix 24. Gateway-nya adalah ini. Nah, IP-nya ini 25.2.172.1. Oke. Ingat gateway itu pintu keluar ya. Jadi nano etc network interface. Ingat kita pengaturannya yang persisten ya. Oke, auto ENS33 ifs ENS33 init static. Kemudian address sorry, netmax. Ya kita butuh satu lagi itu gateway ya. Sorry. Jadi kita tambahin 3 ini gateway. Oke, ini adalah 25.2.172.20 25.2.172.20. Lihat prefix 24 itu adalah 255.255.255.0. Oke. 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya itu adalah routernya. Jadi routernya itu sebagai pintu keluarnya. Maka IP-nya adalah 25.2.172.1. 25.2.172.1. Oke, kita save. Kemudian kita restart. Ini networking restart API. Oke. Nih, kita coba ping ke routernya. Oh, routernya belum dikasih IP, jadi belum bisa ya. Belum bisa. Oke. Kita coba dulu ke router. Sekarang kita ke router. Oke. Yang ini tadi IP-nya udah jadi ya. 25.2.172.20 prefix 24. Ya, ini dia udah kelar. Sekarang kita ke router. Routernya kan ada penambahan 1 tadi. Oke. Oke. Sorry. Kita API. Sorry. Lihat di sini dia ada penambahan 1 ENS37 tapi belum up. Statusnya masih down ya. Down. Jadi sebelumnya udah ada 2 ini. Nah, yang ini belum kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi. Network interface. Nah, ini kita tambahin ENS37 tadi ya. Di auto ENS37 ifs ENS37 init static. Oke, kemudian address. Addressnya ini 25.2.172.1. 25.172.1. Kemudian netmax 255.255.255.0. Kenapa sih di router ini nggak ada gateway-nya? Karena memang dia nggak ada pintu keluarnya. Kalau kita lihat topologinya, dia nggak ada mau terhubung kemana. Mau terhubung ke SRv1 langsung direct connected, ke Linux client langsung direct connected, ke server 1 dan 2 itu langsung direct connected. Makanya dia nggak punya gateway. Router bukan berarti nggak punya gateway ya. Dia tergantung dari topologinya. Topologinya mau seperti apa. Nah, di sini router ini nggak punya jalur akses keluar. Makanya dia nggak perlu dikasih gateway. Oke. Terus enter, coba kita restart. Restart. Oke. Nah, ini udah ada IP-nya. Coba kita ping yang server. Ping ini, ping ke router 25.2.172.1. Nah, nyampe ya.
nyampe ini. Nah dia ini sebenarnya dia udah bisa ngeping ke server 1 karena ini udah kita kasih IP tadi sebelumnya kan. Nah ini dia IP-nya 172.225.254. Coba kita 172.2.255.254. Nah bisa. Kenapa? Karena di Linux Router sudah kita konfigurasi IP forwarding di bagian sini kalian konfigurasinya. Ini harus kalian aktifkan etc sys ctl.conf. Nah ini harus kalian aktifkan. Nah ini bagian ini kalian buang pagarnya di router ya. Nah sekarang kita konfigurasi yang server 2. Oke. Jadi Linux server 1 ini udah bisa ngeping ke Linux server ini secara topologi karena udah kita kasih IP. Ini udah bisa ngeping ke sini. Ini juga harusnya udah bisa ngeping ke sini 192.168.1.254. Ini kan harus ada router kan? Kita coba 1.254 192 1 ring 192.168.1.254. Belum bisa. Kenapa? Kita coba. Ini belum bisa dia. Coba ke 11 udah bisa belum? Udah, berarti di IP ini kayaknya masih ada masalah. Kita coba cek. Oh ini ya, query connection-nya nggak beres. Saya resetting. Profil 1. Oh ini konfigurasinya belum. Saya konfigurasinya belum di setup. Oke, manual. 92.168.2. Berapa klien? 1.254. Oke, 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah 192.168 IP router ya, 1.1. Apply. Oke, udah. Coba. Bisa nggak? Kok nggak mau ya? Dan segmen. Oh, ini salah. Harusnya ini ya. Coba. Iya, ini udah sampai. Udah ya. Itu dia. Oke. Sekarang server 2 ya. Kita konfigurasi. Nano etc network interface. Oke, ini kita ganti auto ENS33. Ifs ENS33 init static. Oke, kemudian address berapa? SRV2 25.2.172.10. Kemudian netmask. Kemudian gateway 25.2.172.1. Kita restart. Ya, oke, coba kita ping ke klien ya. Ini kan. Nah, udah sampai 1.254 IP klien ya. Udah sampai. Sekarang ini yang terakhir Linux server 2. API kita cek interface-nya ENS33 juga. Network interface. Oke, ini auto ENS33 init static. Address Linux server 2 172.2.25.20 172.2.25.20 netmask 255.255.255.0 gateway 172.2.25.1. Oke, kita coba save etc init.d
networking, restart, kita cek IP-nya. Oke, coba kita ping ke klien ya. 1.1.254. Oke, sampai kita ping ke SRv1. Berapa IP-nya? 125.2.172.20. 25.2.172.10. Oke, sampai semua ya. Oke. Bapak rasa cukup sekian buat upgrade topologinya ya. Karena target kita adalah kalau dari sini semua server bisa saling ping dari manapun alamannya. Jadi semua server bisa saling ping dan ini semua sudah dilaksanakan. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian. Kita berjumpa di pertemuan video-video selanjutnya. Oke. Terima kasih.